Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Santapan Harian. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Semoga saudara berada dalam keadaan sehat dan tetap kuat menjalani kehidupan ini, karena Tuhan ada bersamamu. Pagi ini kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perlindungan-Mu, sehingga kami boleh melewati malam yang gelap dan menyambut hari yang baru. Kami ingin menjalani hari ini dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Karena itu kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengarahkan diri kepada sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi, tema renungan kita hari ini, perjumpaan yang bermakna. Saudara-saudara, setiap perjumpaan itu akan memberi makna bagi orang yang begitu rindu akan adanya perjumpaan tersebut. Misalnya beberapa waktu lalu, orang begitu rindu berjumpa dengan Bapak Presiden Jokowi. Karena itu ketika mereka mendengar bahwa Bapak Presiden datang di wilayah mereka, mereka berusaha untuk bisa berjumpa dengan Presiden. Bahkan ada yang rela tidur di jalan hanya untuk menghentikan mobil Presiden dan membuat Presiden berhenti dan menyapa mereka. Mereka begitu bahagia dan bersemangat ketika berjumpa dengan Bapak Presiden. Saudara, berbicara tentang kerinduan untuk berjumpa dengan seseorang dialami juga oleh Sakeus seperti bacaan kita tadi. Kisah tentang Sakeus seringkali kita dengar bahkan sejak kita masih kecil. Siapakah Sakeus? Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Ia juga adalah seorang yang kaya. Ia memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar
Seperti apakah Yesus? Tentu kerinduan ini karena ia telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Karena ia mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Karena itu ia begitu rindu untuk melihat Yesus. Ia begitu penasaran untuk melihat Yesus. Tetapi karena badannya pendek, dan itu berarti ia sulit untuk melihat Yesus, apalagi banyak orang. Zakheus tidak putus asa, karena kerinduannya lebih besar daripada kesulitan yang ia hadapi. Ia mendahului orang banyak dan ia memanjat pohon ara. Ia berharap akan dapat melihat Yesus. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab aku ini harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudara, kita membayangkan bagaimana senangnya Zakheus. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Yesus akan ke rumahnya. Ia bisa melihat Yesus saja itu sudah merupakan sukacita luar biasa baginya. Apalagi sekarang Yesus mau menumpang di rumahnya. Karena itu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus membuat semua orang yang melihat hal itu bersungut, dan mereka berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Di hadapan Yesus, Zakheus membuat suatu pengakuan bahwa setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada tindakan pemerasan yang dilakukan, ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Karena itu Yesus berkata bahwa terjadi keselamatan di rumah Zakheus. Kembali lagi Yesus menegaskan bahwa ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, perjumpaan Zakheus dengan Yesus telah membawa pembaharuan terhadap komitmen dan kehidupan Zakheus. Perjumpaannya dengan Yesus telah membuat kehidupannya bermakna bagi orang lain. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah perjumpaan dan pengenalan kita tentang Yesus telah memberi makna bagi kehidupan kita? Sudahkah perjumpaan dan pengenalan kita akan Yesus telah membawa pembaharuan bagi komitmen dan seluruh kehidupan kita? Ataukah jangan-jangan perjumpaan dan pengenalan kita akan Yesus sebatas pada pengetahuan, tapi tidak kita hidupi? Jika demikian, tidak heran bila kehidupan kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita sudah bertahun-tahun hidup dalam pengenalan akan Yesus, karena perjumpaan dan pengenalan akan Yesus tidak membawa pembaharuan bagi hidup kita, karena kita tidak sungguh-sungguh untuk mengenalnya. Karena itu saudara-saudara, perjumpaan dan pengenalan akan Yesus sebenarnya harus membawa pembaharuan bagi hidup seseorang. Jika Zakheus saja baru bertemu dengan Yesus, dia langsung mengambil komitmen dan pembaharuan hidup. Bagaimana dengan kita yang sudah lama berjumpa dan mengenali Yesus? Karena itu saudara, marilah perjumpaan kita dan pengenalan akan Yesus harus memberi dampak bagi seluruh hidup kita. Jangan sampai kita sudah mengenali Yesus, tapi kita tidak pernah menghidupi ajarannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita masih suka melakukan kejahatan. Kita sulit untuk mengasihi. Kita dendam terhadap orang. Kita suka bergosip. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita mengambil hak orang lain. Kita menghakimi orang lain. Kita sulit bekerja sama. Kita penuh dengan iri hati, kesombongan,
dan kita berlaku tidak adil kepada sesama. Jika masih seperti ini, maka mari kita belajar dari Sakeus. Perjumpaan dan pengenalan akan Yesus kiranya menjadikan kita pribadi yang memiliki kepedulian terhadap orang lain, yang memiliki kesadaran akan dosa yang telah kita lakukan. Saudara-saudara, karena itu marilah pengenalan kita akan Yesus membuat kita meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan, untuk kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Hal lain yang perlu kita lihat dalam masa COVID ini, beberapa bulan kita tidak beribadah di gereja, tetapi itu bukan penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Sama seperti Sakeus, badannya pendek, tapi tidak menjadi penghalang baginya untuk berjumpa dengan Yesus. Jikalau kita punya kerinduan yang begitu besar, maka apapun tidak akan mampu menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus lewat doa-doa kita ataupun lewat saat teduh kita. Jangan karena kondisi kita yang sulit, karena penderitaan, sakit, pergumulan, dan berbagai kesibukan membuat kita tidak memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ingat bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan dan pengenalan kita yang sungguh-sungguh akan selalu membawa pembaharuan dan keselamatan bagi seluruh hidup kita. Saudara-saudara, ketika hari ini kita berjumpa dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan, marilah kita mengambil komitmen agar hidup kita menjadi hidup yang lebih peduli kepada sesama, hidup yang penuh kasih, hidup yang meninggalkan dosa dan mengenakan hidup baru. Kiranya perjumpaan kita dengan Tuhan hari ini membuat hidup kita bermakna. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Doa dan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami agar perjumpaan dan pengenalan kami akan Dikau menjadikan kami orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Biarlah hari-hari yang kami jalani menjadi hari-hari di mana kami terus mengalami pembaruan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami juga selalu memiliki kerinduan untuk terus berjumpa dengan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam hidup ini, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna bagi sesama kami dan terlebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah sentapan harian bagi kita hari ini. Kiranya sentapan harian ini boleh memberkati, menuntun kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara menjadi kehidupan yang bermakna hari ini. Tuhan memberkati.